Oke, selamat siang para pengunjung, para pengelancong, pengelaju, komuter atau apapun itu yang mengunjungi pameran DJ Expo kali ini di acara Manufacturing Indonesia Series 2025. Kali ini kita mendapatkan narasumber. Nah, ini adalah sesi terakhir di acara rangkaian acara mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 6. Ini yang akan dibawakan oleh Mas Fajar. Ini terkait, ada judulnya kayaknya berbau-bau vision ya. Di mana teknologi ini yang tadinya dianggap tidak mungkin, yang tadinya dianggap futuristik, tetapi bisa ngeblend, bisa menyatu dengan dunia industri, khususnya dunia industri manufacturing di sini, karena beberapa booth di sini juga sudah banyak menggunakan atau mengadopsi teknologi ini. Nah, untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya, kita langsung dengan Mas Fajar. Silahkan Mas Fajar untuk acaranya. Ya, oke. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Manufacturing Digital Hub di J Expo. Pada kesempatan siang kali ini saya akan mencoba membawakan materi yang bisa dibilang lumayan baru, tapi sebenarnya lama. Cuman memang di Indonesia ini butuh sesuatu yang adaptif gitu ya. Sehingga ini bisa memberikan pemahaman kita tentang pendekatan AI yang melalui Smart Vision. Di sini saya memberikan judul yaitu Smart Vision ya, for next surveillance. Jadi next gen surveillance. Nah, seperti yang Bapak Ibu alami sekarang, yang mungkin kondisi-kondisi sekarang CCTV khususnya yang ada di pabrik-pabrik ataupun di sektoral yang lain itu yang sampai saat ini itu masih ya, walaupun sudah ada beberapa yang mengikuti perkembangan khususnya di menggunakan implementasi pendekatannya dengan AI gitu untuk bisa menganalisa objek gitu di CCTV-nya, kemudian juga sudah dilengkapi dengan motion sensor dan lain-lain seperti itu. Nah, tetapi yang lebih menarik yang menjadi potensi untuk saat ini yaitu ini adalah mata atau pengawasan kita melalui pendekatan AI yang ini sebenarnya bisa kita implementasikan juga di pabrik-pabrik ya, sehingga tidak hanya menjadi pengawasan saja, tetapi juga memberikan fungsi lain yang memang pendekatannya ini dengan menggunakan atau kita memanfaatkan AI melalui VMS atau Video Management System, yang produk ini sekalian juga saya bawa yaitu dari Network Optics ya atau NX Optics gitu. Nah, Smart Vision itu apa sih gitu? Jadi Smart Vision ini sebenarnya adalah sebuah konsep ya. Jadi video analytics cerdas. Jadi yang menggabungkan teknologi AI dan juga sistem pengelolaan video modern menggunakan video management system ya untuk menghasilkan sistem pengawasan yang bukan hanya pasif tapi juga memberikan informasi dan peringatan gitu. Jadi serta juga mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan, mengenali pola, dan juga menyajikan informasi ini dalam bentuk yang mudah dipahami dan juga secara real time gitu. Nah, jadi Smart Vision ini kita kembangkan untuk menjawab kebutuhan berbagai sektor ya, khususnya di sektor manufacturing atau pabrik yang saat ini sedang kita selenggarakan bersama ya. Nah, teknologi ini juga mampu mengubah rekaman video, bahkan tidak hanya video real time, itu menjadi data yang bisa kita olah untuk insight-nya supaya kita dapat insight dan juga nanti misalnya untuk tindakan nyata gitu, untuk mengambil keputusan atau yang lain-lain gitu. Nah, di sini ada beberapa subjudul yang akan saya bawakan pada kesempatan sore kali ini. Ada the project, mungkin nanti saya akan jelaskan juga requirement-nya seperti apa. Kemudian kita juga nanti bakal ngintip-ngintip dashboard-nya seperti apa sih network optik. Dan juga mungkin ada sedikit bukan demo ya, tapi ada beberapa video atau capturean yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, memperkenalkan yang pertama adalah network optik ya atau NX kita sebutnya. Ini adalah sebenarnya platform VMS. Jadi yang dikenal dengan produk unggulannya yaitu NX Witness
mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ada yang sudah kenal juga ya, yaitu VMS itu Video Management System yang ringan, cepat dan juga fleksibel gitu untuk dikembangkan. Nah selain itu juga di NX Meta ini, di sini saya langsung ke sini. Jadi ada beberapa yang kita dukung ya terkait dengan pengembangan VMS tadi, khususnya untuk developer ya atau pengembangan, baik itu mau mandiri ataupun di perusahaan. Nah, apa sih yang kita bisa kembangkan melalui pendekatan VMS ini di products-nya NX? Yang pertama tentu sekarang udah bisa mengintegrasikan video kita dengan video analitik atau AI. Yang kedua pendekatannya tentu yang masih banyak dirasakan oleh para praktisi CCTV khususnya, yang masih menggunakan CCTV konvensional atau tradisional itu banyak sekali kendala-kendala yang dialami. Terutama berkaitan dengan penyimpanan atau storage-nya. Mungkin kalau di beberapa tempat Bapak Ibu sekalian yang masih menggunakan hard disk ya di DVR-nya atau menggunakan storage yang lainnya, pasti itu menjadi isu karena hasil rekaman kita itu tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita cuma bisa nyimpan 1 minggu atau bahkan mungkin hanya 1 bulan ya paling lama. Setelah itu video rekaman yang sebelumnya itu akan terhapus. Nah ini kan menjadi kendala juga ya, menjadi kita tidak punya data yang untuk bisa kita analisa atau kita jadikan data tersebut adalah untuk data driven misalnya untuk mengambil keputusan ya karena memang datanya sudah terhapus. Ini juga menjadi isu. Nah dengan pendekatan NX juga NX menyediakan open yang namanya storage SDK. Sehingga bapak-bapak atau ibu sekalian bisa menggunakan platform NX ini dengan diintegrasikan melalui clouds-nya dari NX atau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa menggunakan storage-nya NX untuk menyimpan hasil rekaman daripada CCTV Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kemudian yang berikutnya yang apa yang kita lakukan yaitu open developer. Jadi ada selain NX Witness tadi, ada open developer namanya NX Meta khusus untuk developer yang bisa kita kembangkan dan juga kita bisa create program berbasis video analitik yang bisa kita kembangkan bersama-sama melalui platform NX ini. Nah, ini seperti saya yang bilang ya tadi, ada beberapa challenges dari CCTV konvensional terutama yang masih banyak terpasang di tempat-tempat kita. Ya karena memang selain murah ya harganya, tapi kerentanan-kerentanan itu ada gitu di dalamnya. Jadi kenapa enggak kita manfaatkan aja gitu AI yang ada yang bisa kita embed juga di dalam sistem pengawasan kita melalui CCTV gitu. Ya salah satunya tadi ada storage ya, limit data storage itu lumayan mengganggu. Dan kemudian ada beberapa tantangan-tantangan lainnya kalau misalnya kita masih menggunakan CCTV dengan metode konvensional atau tradisional seperti ini. Dan yang berikutnya tentu jika kita masih menggunakan CCTV dengan metode konvensional, yang kedua adalah tidak adanya backup sistem atau backup otomatis sehingga video-video kita yang sudah terekam sebelumnya sudah dipastikan itu akan hilang. Jadi kita nggak punya backupan video sebelumnya atau bahkan backupan video yang masih sedang berjalan seperti itu. Nah yang tentunya juga berikutnya adalah tidak adanya real time notifikasi. Nah ini yang menjadi sangat mengganggu, bukan mengganggu sih. Kita sebelum tahu adanya bahwa sistem pengawasan dengan melalui CCTV kita itu bisa
integrasikan dengan notifikasi. Dulu kita belum tahu seperti itu, tapi sekarang kita tahu bahwa kalau misalnya di pabrik kita atau di tempat kita ada pencuri atau kejadian-kejadian yang nggak terduga, misalnya kita akan mendapatkan notifikasi itu setelah selesai kejadian. Jadi bukan real time, kita cuma tahu bekasnya aja, oh ini bekas pencuri, ini bekas ini gitu. Dan kita hanya bisa menyaksikan kejadian tersebut melalui rekaman videonya. Nah, dengan pendekatan NX yang bisa mengirimkan notifikasi secara real time, itu pada saat kejadian pun kita bisa tahu ya bahwa oh di tempat ini sedang ada misalnya pencurian di rumah kita atau di pabrik kita. Sehingga notifikasi itu secara real time langsung masuk ke handphone kita bisa langsung bertindak seperti itu. Nah, ini yang menjadi salah satu keunggulan real time alert ya untuk CCTV di pabrik-pabrik kita. Nah, kalau kita lihat datanya memang masih banyak ya kekurangan dan kelebihan antara CCTV konvensional dan juga dengan konsep smart vision. Yang tentunya tadi yang saya bilang di real time analisisnya ini sangat jelas jauh sekali. Kemudian yang kedua ini AI integrationnya. Walaupun kita tahu bahwa untuk saat ini juga sudah ada ya yang built-in di dalam kameranya itu sudah ada AI-nya untuk kamera CCTV. Tetapi tidak semua fitur dan juga tidak bisa kita kembangkan lagi kemampuan si AI tersebut untuk melakukan hal-hal yang kita bisa sesuaikan untuk kebutuhan kita sendiri gitu. Nah, ini menjadi tantangan juga. Dan kemudian skalabilitasnya juga. Nah, skalabilitas saya pernah waktu itu mengikuti seminar, ada salah satu di negara sana yang mengimplementasikan CCTV, kemudian bisa dilihat secara real time dengan dashboard itu sekitar 4.000 CCTV secara langsung di satu layar yang besar gitu seperti itu. Nah, kalau di CCTV konvensional mungkin kalau yang kita tahu ada di VR, NVR dan lainnya itu ya paling mentok cuma 16 channel lah misalnya. Sehingga kalau misalnya kita ingin mengawasi yang lebih dari 16 channel CCTV-nya ya kita hanya menggunakan berapa layar aja gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan dari network optik ya ada, ini juga bisa dikembangkan lagi gitu untuk skalabilitas monitoringnya atau skalabilitas CCTV yang bisa kita lihat di dalamnya. Nah, kemudian tentu dari sisi efisiensi ini sangat jauh sekali ya. Kemudian yang berikutnya ini yang menjadi bagian dari instrumen yang ada di industri khususnya industri 4.0 ya. Itu mengenai computer vision. Yang mana computer vision ini konsepnya adalah untuk memahami dan juga menjadi pengawasan. Istilah kata penggantinya mandor, penggantinya supervisor seperti itu. Sehingga kita tidak perlu mengandalkan manusia untuk terus-menerus mengawasi pekerjaan karyawannya. Atau bahkan mungkin kalau misalnya kita berbicara dengan produk ya kita tidak perlu lagi orang untuk terus melihat bahwa produk ini cacat apa tidaknya, good apa not good seperti itu. Nah, jadi konsep pendekatan dengan computer vision ini juga bisa kita implementasikan di pabrik untuk menganalisa bahwa produk ini defect apa tidak gitu. Nah, yang paling mudah yang biasanya kita lakukan untuk mendeploy AI di dalam kamera CCTV dengan menggunakan VMS ya dari network optik ini, yang pertama biasanya tentunya pasti di perusahaan Bapak Ibu sekalian untuk kasusnya itu pasti tidak sama di semua perusahaan ya. Jadi masing-masing pasti punya use case yang berbeda sehingga kita perlu yang namanya untuk ngetrain atau melatih
model AI-nya. Nah, untuk melatih model AI, platform yang digunakan juga sangat fleksibel sekali. Jadi bisa didukung hampir semua platform untuk training model AI. Itu salah satunya ada misalnya dengan menggunakan TensorFlow, ada juga yang menggunakan PyTorch gitu. Dan juga ada yang menggunakan YOLO. Nah, ini adalah library yang disediakan dan juga bisa di-deploy atau kita bisa training ulang sehingga nanti ini bisa kita deploy di VMS kita. Yang kemudiannya setelah kita training apa yang kita lakukan yaitu kita upload model AI tadi sesuai dengan use case yang sudah kita siapkan dan tentunya juga membutuhkan dataset gitu ya ke NX-nya. Jadi pendekatannya dengan ada salah satu tools yang namanya NX AI Manager. Nah, jadi di NX AI Manager ini kita bisa ngeset semua model AI yang kita latih. Bentuknya seperti apapun ya bebas ya. Karena di beberapa platform juga ada bahkan yang menyediakan untuk training model AI itu dalam bentuk gambar, dalam bentuk suara, dan juga dalam bentuk postur ya, postur tubuhnya. Jadi kelihatan gitu. Nah itu juga bisa di training. Kemudian yang berikutnya tentu kita di deploy ya. Setelah kita latih, kemudian kita upload, baru kita deploy apakah iya gitu sesuai dengan apa yang kita butuhkan apa belum. Dan tentu setelah itu kita akan melihat hasilnya dengan cara memvisualisasikannya di platform NX. Nah, yang tentu yang harus kita ketahui project goal-nya itu apa sih gitu tujuan kita buat bikin model AI, kemudian kita implementasikan di tempat Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, yang pertama adalah untuk mendeteksi. Jadi pendekatannya adalah deteksi dulu gitu. Yang sebelumnya misalnya kita hanya bisa mengandalkan hasil record CCTV di tempat Bapak Ibu sekalian, ini secara real time bisa kita lakukan deteksi. Dan kemudian berikutnya adalah untuk actionable insight seperti apa gitu. Nah, tentu actionable insight ini yang bisa kita lakukan adalah untuk mengotomatisasi sehingga apapun bentuknya yang sebelumnya sudah kita record videonya, kemudian kita training model AI-nya dan kemudian kita implementasikan atau kita deploy di kamera CCTV yang kita punya. Tujuannya ya kita buat otomatisasi gitu. Apalagi yang berkaitan dengan CCTV yang misalnya untuk QC barang gitu. Nah, jadi kita bisa latih CCTV kita untuk mendeteksi bahwa si barang ini kualitasnya bagus atau tidak bagus gitu. Nah, kemudian tentu yang berikutnya adalah untuk menskalabilitasi CCTV yang awalnya hanya mengawasi saja sehingga ini juga menjadi real time untuk video analitik seperti itu. Nah, di sini sudah ada beberapa spesifikasi ya requirement yang diperlukan. Pun ini sifatnya masih opsional. Jadi saya dulu juga pernah nyoba dengan hanya menggunakan Raspberry Pi ya untuk di edge device-nya. Kemudian saya juga pernah mencoba dengan menggunakan mini PC. Ini juga masih bisa berjalan gitu. Jadi secara teknis sebenarnya komponen atau arsitektur yang kita perlukan untuk install network optik ini tidaklah tinggi. Tetapi jika tujuannya untuk skalabilitasnya lebih besar lagi, kemudian contoh kasusnya lebih banyak lagi, datasetnya yang akan kita training itu lebih banyak lagi, tentu ini memerlukan komputasi yang sangat tinggi, khususnya dalam menggunakan grafiknya ya, grafik cardnya seperti itu. Nah, kemudian CCTV-nya apa aja sih yang bisa digunakan gitu di NX Optik? Ini hampir semua ya, hampir semua CCTV itu bisa digunakan di NX Optics gitu. Khususnya yang selama dia punya protokol IP, on-PIV, RTSP itu bisa dipakai gitu atau digunakan di network optik ini di VMS ini gitu. Nah, ini jadi tidak
bergantung dengan satu produk atau brand gitu tertentu. Kemudian yang berikutnya mungkin yang sering kita lihat itu ada ini untuk visual based surveillance atau analitik ya. Sebenarnya yang Bapak Ibu lihat misalnya contoh mobil Tesla ya yang canggih gitu bisa auto driving. Pendekatannya sebenarnya lebih ke visualnya. Sehingga dia bisa belajar gitu, visualnya itu belajar mendeteksi bahwa ada obstacle apa, kemudian kecepatannya berapa, dan kemudian begitu ada instruksi misalnya ada traffic light gitu ya. Nah dia harus apa gitu. Nah ini sebenarnya bukan pekerjaan semalam yang bisa diimplementasikan di mobil Tesla sekarang, tapi ini juga hasil dari training AI yang ada di dalam mobil tersebut. Nah sebenarnya pendekatannya lebih ke arah trainingnya saja. Kalau AI kan yang penting mereka punya database yang lengkap, di training, kemudian di auto tune, baru bisa kita implementasikan seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya juga ini tentu yang menjadi scalable enterprise untuk VMS-nya itu ini untuk developing AI base-nya ya. Ada juga yang namanya NX EVOS gitu seperti itu. Nah ini untuk kapasitas yang sangat besar misalnya untuk monitoring di beberapa negara itu kadang kan ada penempatan CCTV di setiap jalan yang itu kalau masing-masing lumayan agak repot. Nah ini bisa kita implementasikan untuk di satu tempat tertentu jadi di command centernya lah seperti itu. Nah ini bisa menggunakan NX EVOS. Nah kemudian yang selanjutnya ada lagi NX Meta ya atau Network Optics Meta yang tahun 2025 ini di November kemarin sudah rilis, jadi bukan lagi version tapi generation. Yang terbaru sekarang adalah Gen 6. Nah jadi kalau dari versi sebelumnya itu versi 1, 2, 3, 4, 5 itu masih versi. Tapi untuk di 6 ini penyebutannya bukan versi lagi tapi generasi. Nah ini yang akan kita kembangkan sama-sama untuk bisa dilakukan berbagai macam AI training di dalamnya. Nah untuk NX Meta sendiri ini udah bisa disupport di platform Linux ya untuk saat ini. Kemudian untuk di edge komputernya itu bisa di deploy juga di Raspberry atau ARM model ya seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini untuk spesifikasi kalau misalnya kita ingin instalasi di bawah 50 ya kameranya, jadi lumayan kecil, ini bisa diimplementasi juga di beberapa ARM device atau edge device-nya. Waktu itu kita pernah diinstal di Raspberry Pi 4 kalau nggak salah. Jadi ini bisa 50 device connect selama dia IP base kameranya, bisa juga webcam gitu. CPU-nya hanya mengandalkan quad core ya. Kemudian RAM-nya juga 4. Kemudian GPU-nya ya tergantung kebutuhan. Kalau misalnya video analitiknya ingin kompleks, tentu kita membutuhkan GPU. Kemudian yang berikutnya, nah ini kalau misalnya maksimal 128 device ke dalam satu server. Ini juga lumayan ringan gitu, jadi kita hanya memanfaatkan Intel i3 ya. Generasi ke-8 boleh gitu, AMD Ryzen juga bisa. Kemudian untuk RAM-nya di minimum 8 GB, ini untuk di maksimum 128 device kamera ya gitu seperti itu. Nah ini lumayan ringan gitu. Jadi bahkan NX sendiri ini biasanya dipasang-pasang untuk yang ingin mengcustom drone. Misalnya mereka merakit drones, kemudian untuk video analitiknya mereka install di Raspberry, ditempel di drones-nya, kemudian dia berjalan di atas. Nah ini juga sebagai video analitik yang menggunakan network optics. Nah
Gimana kalau misalnya kita ingin membangun sebuah server untuk AI gitu, server AI ya seperti itu. Nah tentu spesifikasinya juga tergantung dari kebutuhan kita ya. Jadi kalau misalnya kita kebutuhannya, saya contohkan misalnya untuk defect barang di pabrik gitu ya. Misalnya ada botol yang berjalan di satu line, kemudian kita taruh CCTV, yang CCTV itu fungsinya nanti selain dia menghitung berapa botol yang sudah lewat, kemudian dia juga bisa menghitung berapa ada botol yang rusak apa tidak gitu. Nah ini juga bisa dilakukan seperti itu. Kemudian untuk spesifikasinya ini seperti yang saya bilang ya, untuk package-nya itu bisa di deploy di beberapa device, ada yang bisa edge device di Raspberry atau kita menggunakan yang NVIDIA Jetson. Nah berikutnya adalah untuk tampilan NX sendiri ini sangat sederhana. Jadi dia menggunakan Fast Look System Interface. Jadi kalaupun misalnya kita kurang awam dengan penggunaan VMS, ini sangat user friendly gitu. Jadi kelihatannya simple. Kita tuh cuma tinggal nambah add device, tambah kamera, masukin IP-nya berapa, selesai gitu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk arsitekturnya sendiri bisa kita lihat bahwa NX juga dia sudah support untuk Open API. Khususnya untuk di network optics yang versi meta ya, atau untuk developernya. Jadi arsitekturnya seperti ini. Untuk Open API-nya juga bisa diambil atau di pull atau di request ya. Nah kemudian untuk video source SDK-nya juga sudah support beberapa driver untuk di device-nya, dan kemudian ada protokol untuk di on-PIV-nya ya. Next-nya, nah gimana sih topologinya kalau misalnya kita pengen implementasi di pabrik ya. Jadi kurang lebih implementasi atau topologinya itu seperti ini. Jadi misalnya kita punya server khusus untuk AI, untuk si NX ini, kita cukup colokin aja, misalnya kita punya switch yang PoE ya, atau non PoE juga boleh gitu. Sehingga nanti ada kamera-kamera yang terhubung itu tidak lagi ke DVR atau NVR. Jadi itu bisa langsung kita ambil IP-nya itu dengan menggunakan beberapa protokol ya, ada yang RTSP, kemudian HTTP. Nah, berikutnya adalah implementasinya seperti apa sih gitu yang bisa kita lakukan sekarang itu. Tentu di beberapa pabrik masih terasa bingung juga gimana sih cara implementasi AI yang bisa kita implementasikan untuk bisa mendukung sebuah produksi gitu di pabrik gitu. Yang pertama mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Yang pertama adalah kita tentu mengumpulkan datasetnya dulu, dataset yang ada di perusahaan kita, pabriknya. Misalnya contoh saya punya produksi spare part misalnya di bagian spakbor motor gitu ya. Nah tentu produksi juga tidak semuanya bagus gitu ya. Pasti ada yang cacatnya, ada yang tidak. Nah kita kumpulkan datanya semuanya, kemudian kita rekam dengan menggunakan CCTV yang sudah terintegrasi dengan network optics ini. Kemudian kita train modelnya dan kita labelin. Oh kalau bentuknya seperti ini bisa dilabelin dengan label bagus. Tapi begitu ada yang jelek itu juga harus kita ambil juga gitu sebagai contoh atau sebagai dataset untuk kita training. Kita rekam lagi dengan menggunakan NX tadi, kemudian kita labelin dia dengan kategori not good atau defect. Nah setelah itu berapa sih sampel yang harus kita perlukan gitu. Ini tergantung daripada nanti output si AI-nya ini keluar akurasinya berapa persen. Nah tentu kalau misalnya masih kurang, kita masih perlu dataset atau sampel sebanyak mungkin untuk bisa kita training ke dalam bentuk model AI.
platformnya apa aja. Nah, di sini ada beberapa open source platform yang untuk training AI, beberapa model bentuk barang-barang produksi seperti itu ada yang biasa kita gunakan itu ada Edge Impulse, kemudian ada TensorFlow dan juga ada PyTorch. Nah, ini open source ya, jadi bisa kita gunakan secara gratis juga untuk training dataset AI yang akan kita gunakan di pabrik-pabrik kita. Nah, kemudian satu plugin yang namanya NX AI Manager ini yang kemudian nanti akan mendeploy hasil AI training tadi ya, atau model yang sudah kita training AI-nya, lalu kita deploy di NX AI Manager. Nah, keluarnya seperti apa ya nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri gitu. Kemudian mungkin cukup dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Iya, oke, terima kasih Mas Fajar. Nah, kali ini mau duduk susah juga ya. Sekali duduk deh. Oke. Ngeri-ngeri sedap nih duduknya. Aduh, susah. Oke, yang di belakang mungkin agak sedikit ketawa, susah duduk memang bener deh. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang offline di sini. Mungkin ada yang pertanyaan, Pak? Kalau ada pertanyaan boleh silahkan terkait yang sudah dipaparkan. Ada yang ini coba mohon perkenalkan nama, Pak. Perkenalkan, nama saya Denny. Ya. Ya. Mau bertanya juga ya. Boleh silakan Pak. Tadi saya agak tertarik juga ya yang untuk karena kan kalau untuk CCTV itu kan jarang orang yang tahu ya yang tadi yang disampaikan itu. Dan bahkan yang jujur saja ya, karena saya selain akademisi saya juga konsultan juga gitu. Ya, kadang orang berpikiran tuh CCTV itu hanya sebatas CCTV analog. Ya. Jarang ada yang tahu sampai yang model-model network CCTV gitu. Betul. Itu kan baru belakangan yang ngehits gitu seperti itu. Yang sampai ada perangkat pendukungnya NVR yang kalau di analog kan di VR gitu. Betul. Seperti itu. Nah, banyak yang belum sepemahaman itu. Termasuk ada yang sempat bertanya ya mungkin satu diskusi walaupun sebenarnya kan tahu kan. Gimana sih topologi campuran antara CCTV yang proses analog dengan yang CCTV yang untuk basis IP base gitu seperti itu. Nah, makanya ini juga nah mungkin kalau seandainya apakah bisa dikombinasikan ya kalau yang basis analog ini kalau yang untuk model CCTV ini gitu. Karena kan dalam artian kebanyakan kalau di project-project itu kan masih ada yang pakai ya mungkin karena faktor murah ya perangkatnya ya. Betul. Ada yang pakai analog. Betul. Dan bahkan yang existing pun juga demikian. Karena kalau yang existing kan mungkin digeser. Cuma kalau untuk pengembangannya kan seiring dengan pengembangan misalnya pertambahan gedung itu kan pasti ya mungkin ada pertimbangan lebih baik pakai IP base gitu seperti itu. Termasuk yang pakai yang tipe seperti ini juga gitu. Betul. Apakah dimungkinkan? Terima kasih. Oke, campuran ya antara analog dengan yang sudah IP base. Sebenarnya ada yang pernah ngakalin Pak. Jadi kalau di VR dia kan nggak punya IP ya kameranya. Jadi agak susah dari sisi komunikasi dengan servernya. Karena kan komunikasinya kita narik itu ada beberapa protokol ya tadi. Ada RTSP, ada IP base, HTTP, dan juga ada on-PIV. Nah, biasanya mereka akan menstreamkan terlebih dahulu tampilan dari si CCTV analog ini. Misalnya kalau sekarang kan ada yang namanya video capture ya Pak. Jadi di video capture kemudian mereka streamkan tapi memang effortnya lumayan. Ya, yang penting kan garis besarnya bisa nggak sih ketangkep. Nah, caranya sebenarnya seperti itu. Jadi diakalin dulu supaya si ini bisa stream, si analognya ini gitu. Caranya ya dengan mendambahkan video capture gitu. Video capture biasa seperti itu. Cuman kan kita butuh server juga yang berjalan supaya si
analog ini bisa streaming, bisa naik gitu. Oh, oke. Untuk server tambahan sebenarnya servernya itu saya pernah menggunakan mini PC bahkan. Ya, jadi mini PC saya install Ubuntu ya. Waktu itu yang NX AI Manager ini belum support di Windows. Jadi saya install Ubuntu kemudian menggunakan switch ya, menggunakan switch PoE. Saya tambahkan CCTV. Memang IP base sih CCTV-nya, bukan analog gitu. Terus kalau analog kita belum pernah, tapi yang pernah kita webcam. Jadi yang pernah itu kita webcam bahkan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya untuk analog mungkin saat ini belum bisa. Bukan belum bisa sih, memang gak bisa sih kayak kalau analog. Tapi kalau diakalin ya tadi pakai video capture sebenarnya. Jalannya iya. Tapi kan kita perlu effort untuk si servernya untuk naikin lagi ya ke streaming supaya si tampilannya itu naik kan. Baru kita streamingkan. Nah kemungkinan seperti itu sih. Kalau memang garis besarnya kita ingin melihat atau mendambahkan video tampilan CCTV analog ini ke NX. Gitu. Paling gitu sih Pak. Ya, ada lagi mungkin? Kan rata-rata kan kalau analog itu kan adalah perangkat-perangkat existing. Ya. Biasanya kalau misalnya mungkin kalau mengerjakan satu proyek tapi proyeknya bukan dari nol gitu. Ya. Sedangkan kalau menggusur, maksudnya menggusur itu mengganti dengan perangkat baru yang lebih ke IP base ya. Itu juga kan perlu biaya. Makanya tadi ya timbul pertanyaan seperti itu juga. Nah cuma makanya tadi ya mungkin ya itu gak apa-apa, itu catatan penting juga ya, maksudnya yang katakan dari sisi video capture gitu. Untuk sementara waktu gitu. Betul, biasanya seperti itu Pak, pakai video capture. Kalau video capture kan menangkap screen yang ditampilkan sama di VR ya. Jadi topologinya seperti apa? Jadi HDMI yang dikeluarkan dari si DVR itu kita tambahin video capture, kemudian dicolokin lagi. Jadi nanti tampilan DVR ini akan muncul juga di layar komputer kita atau di beberapa TV yang bisa gitu. Nah video capture juga kan ada yang support dengan USB-nya. Nah kemudian si tampilan ini yang di hasil tangkapan dari si analog tadi kita streamkan gitu. Itu sih sebenarnya. Karena base-nya kan HDMI outputnya. Nah HDMI ini itu bisa bisa diakalin gitu. Pakai video capture itu. Inputan HDMI-nya Pak, gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Kalau kita mau akalin ya gitu. Jadi memang cukup effort ya Pak ya. Effort Jadi sih kalau yang analog kan memang berbasiskan kabel coax ya. RG58. Jadi kalau untuk di kabel RG58 ini dia basicnya langsung main ke DVR, which is itu pakai hard disk. Nah, Ya. karena kalau di DVR itu saat ini ya udah kembali ke digital ya, jadi sudah dianggapnya dalam tanda petik adalah udah usang, padahal masih ada. Sekarang CCTV yang IPB sudah lumayan terjangkau. Nah, terus kemudian kalau di DVR-nya sendiri pun yang support dengan HDMI pun sudah masih bisa dihitung, karena untuk di beberapa brand dia sudah tidak menghilangkan, rata-rata masih VGA, based on VGA. VGA ya sama yang kabel RCA itu ya. RCA ya. Merah, putih, kuning. S-video jadinya S-video, kabel S-video kan rata-rata sekarang ini. Jadi untuk mengganti memang butuh pertama budget Pak. Jadi Bapak harus pelan-pelan nih, nggak bisa hantam langsung dalam bentuk skala besar. Pastinya budgetingnya adalah budget constraint ya. Jadi pastinya dengan fiturnya yang disampaikan oleh Mas Fajar ini kita mulai pelan-pelan nih Pak. Jadi katakanlah Bapak punya Bapak sebagai konsultan ada satu pilot project nih. Satu pilot project kemudian ada katakanlah di ruang ruang tunggu misalnya dalam sebuah pabrik atau sebuah institusi, Bapak coba dulu dalam satu itu dulu, mengganti satu unit dulu. Jadi pelan-pelan, nanti baru setelah itu diskalabelkan. Karena setiap project itu kita coba dulu dengan pilot project.
Habis itu kita review kan ininya, solusinya. Nah, solusi ini juga yang tadi Mas Fajar kemukakan pun langsung bisa diskalabelkan. Dan memang tadi Mas Fajar juga sudah bilang untuk IP cam yang sekarang pun sudah harga-harganya cukup terjangkau ya Mas Fajar ya. Ya. Jadi brandnya pun macam-macam. Jadi mulai yang dari Eropa, dari Asia, nah kita nggak nyebut merek ya di sini. Ya. Jadi itu banyak sekali di e-commerce juga harga IP cam juga sudah cukup terjangkau. Bahkan menggunakan apa namanya webcam pun sudah Webcam, sebenarnya betul. sudah mumpuni sebenarnya. Jadi kalau Bapak sempat berkunjung ya di beberapa booth kemarin saya lihat ada beberapa yang sudah menggunakan webcam Webcam. dengan salah satu brand dan dia untuk analitik juga sebenarnya dan itu bisa diteknologikan dengan solusi atau platform dari yang Mas Fajar sampaikan gitu. Webcam bisa dirubah. Kemarin saya pernah nyoba itu Pak. Jadi webcam bisa dirubah bukan dirubah ya. Jadi ada salah satu aplikasi lah gitu. Namanya tuh aplikasi IP apa gitu, IP kamera atau apa. Itu bisa diinstal di Android sih sebenarnya. Jadi bahkan saya coba HP saya, handphone saya yang ada kameranya, itu jadi CCTV Pak. Nah, solusinya Jadi tapi ini gitu. satu. Ngerut ya. Iya. Jadi Tapi cuma satu syaratnya, handphonenya harus di root. harus di root, harus di unlock dulu ya. Jadi kalau Bapak punya handphone yang ya paling nggak nggak kepake lah ya, itu bisa jadi buat ngetes lah. Jadi rata-rata Mas Fajar ini menggunakan yang ya udah yang existing aja gitu. Jadi tadi sempat juga disebut mini PC. Jadi karena keterbatasan untuk mendatangkan server yang cukup besar, ya udah pakai Kita mini pakai PC. mini PC. Bahkan tadi juga menggunakan Respi. Pakai Respi yang ya, versi itu. 4 Pak. Jadi kalau di Respi itu kan base OS-nya kan dia menggunakan Debian. Iya. Jadi menggunakan Debian dengan NX juga sudah jalan juga sih Kayak sebenarnya. model ARM ya. Jadi yang pernah kita tes malahan dari webcam lari ke Respi lari ke NX. Ya. Jadi Bapak cukup ya udah as it is. Jadi kita bisa pantau melalui through gadget juga, melalui internet dimanapun Bapak berada bisa pantau rumah juga sebenarnya. Betul. Gitu. Iya. Sebenarnya kita mulai dari yang kecil dulu. Misalnya saya tadi pakai webcam ya. Jadi kantor masih ada yang nyala tuh pakai webcam. Jadi CCTV-nya kita cuma pakai webcam. Kemudian kita install beberapa model AI di dalamnya. Saya itu kemarin saya pasang event ya. Jadi eventnya itu kayak gini. Dimulai dari jam 6 sore itu kan karyawan udah pada keluar. Kemudian malam berikutnya itu sampai jam 7 pagi. Nah kalau dia mendeteksi objek ada orang lewat kemudian kan biasa ada boundary box-nya seperti itu people gitu kelihatan. Maka dia akan melakukan rekaman. Tapi kalau tidak ada aktivitas itu, CCTV-nya nggak bakal ngerekam. Nah ini juga efisiensi dari sisi storage Pak. Gitu. Jadi nggak makan banyak storage. Kalau storage sekarang di DVR itu kan 24/7 ngerekam terus. Itu kan makan storage tuh. Full biasanya. Iya. Betul. Nah, jadi pemanfaatan model AI itu untuk efisiensi di sisi penyimpanannya di storage-nya. Seperti itu sih, Pak. Oke. Boleh? Nanti Boleh. bisa menghubungi Mbak Nurma untuk mendapatkan informasinya. Ya. Sudah di scan apa? Sudah ya, sudah itu ya. Nanti akan dikirimkan based on email Pak. Jadi semua materinya atau misalnya Bapak masih bingung terkait penjelasan dari Mas Fajar, boleh melihat di YouTube kami di DPP Aktiknas. Nanti akan semua materi dari tanggal 3 sampai tanggal 6 hari ini akan dikirimkan, diuploadkan di platform YouTube. Nanti Bapak bisa melihat misalnya hari ini baru datang, tapi Bapak pengen, tanggal 3 ada solusi apa ya mungkin bisa diterapkan di tempat Bapak, let me know, bisa dilihat di YouTube juga. Betul. Gitu. Betul. Boleh. Ya. Oke, Demikian Pak Ji. Oke, terima kasih Mas Fajar. Oke, demikian Bapak Ibu untuk akhir sesi hari ini. Kita tutup untuk acara Manufacturing Digital Hub, acara sesi sharing knowledge hari ini. Kita akan bertemu kembali di Manufacturing Indonesia Series di tahun 2026. See you.